Halo semuanya, jumpa lagi dengan gua Randy Fudo dan kali ini gua akan khusus membahas gua akan membahas untuk yang Lisa Manoba atau Lisa Blackpink, dan dengan ini juga berarti semua member Blackpink juga sudah selesai gua bahas untuk di chart astrologinya. Cuma begini, ya, disclaimer lagi sebelumnya, kalau kita tidak ada yang tahu, gua belum tahu jam lahirnya persisnya seperti apa. Karena memang balik lagi buat orang-orang Asia khususnya, jam lahir itu informasi yang sangat sensitif gitu ya. Jadi di astrologi kan butuh tanggal, tempat, dan jam lahir. Dan karena kita belum tahu jam lahirnya, atau gue belum tahu jam lahirnya, otomatis ya gue mesti mencari tahu, memperkirakan jam lahirnya itu jam berapa, ya dari peristiwa-peristiwa yang ada, yang pernah dialami oleh Lisa gitu ya kira-kira. Jadi di sisi lain, apabila ada teman-teman atau blinks yang memang tahu jam lahirnya, silakan japri gua, entah DM atau apa, nanti gue coba reach out, supaya nanti kalau ternyata jam lahirnya beda pun, nanti gue akan sesuaikan lagi chartnya. Seperti itu. Oke, kita mulai ya. Kita mulai untuk yang Lisa. Oke, ini Lisa Blackpink. Oke, dia ini seorang Aries berarti, karena sunnya di Aries, yang artinya memang karena sunnya di Aries ya otomatis ya, ya bisa dikatakan kalau dia tuh sudah sifatnya dewasa ya berarti dia ini ya mudah punya inisiatif, punya banyak ide, punya bergerak sesuatu sesuai dengan impulsif, sesuai dengan impulsnya, sesuai dengan niatnya saat ini apa dan langsung kerjain. Kemungkinan tanpa ditunda-tunda. Tapi di sisi lainnya juga mungkin mudah bosan. Mungkin dia mudah bosan orangnya kalau dari cara astrologinya ya. Jadi kalau dia punya ide, apapun idenya sebisa mungkin dia langsung segera kerjakan. Tapi kalau tiba-tiba kelamaan tidak dikerjain ya udah akhirnya ya begitu jadi bosan gitu. Jadi tidak dikerjain sama sekali. Nah, cuma kemudian ini yang perlu menarik ini sebenarnya di house 2-nya dia. Dan ini ada banyak planet di house 2. Yang artinya house 2 ini adalah house yang berkaitan sama keuangan atau barang-barang kepemilikan dia. Nah, di sini sebenarnya ini dia kan lahirnya kan kemungkinan besar gue perkirakan dia lahirnya itu malam. Jadi, satu, planet yang paling menguntungkan dia atau planet yang berpotensi paling menguntungkan dia itu adalah Venus, bukan Jupiter ya, Venus. Sementara planet yang paling menantang dia adalah Mars. Jadi kalau planet yang siang, kalau orangnya lahir siang, yang paling menguntungkannya itu Jupiter, sementara yang paling tantangannya adalah Mars. Tapi kalau yang malam, planet yang paling menguntungkannya adalah Venus, dan yang paling besar adalah Saturn. Nah, ini secara lucunya di sini berarti Mars dan Saturn ada di house 2, apalagi ada Sun di house 2. Sebenarnya kita bisa ngomong nih, ini mungkin sebenarnya buat para blinks yang ngefans sama Lisa, terutama ini mungkin kabarnya sedikit enak. Jadi dia ini memang kalau dari chartnya, dia tuh orientasinya tuh lebih ke mendapat uang, mendapat income. Eh, Kenapa? Karena dari chartnya, ya balik lagi kita kita nggak tahu kejadian aslinya seperti apa. Dari chartnya ini kelihatan kelihatan banget income pemasukannya tuh gede. Pemasukannya tuh gede banget. Tapi pengeluaran dia juga gede gitu ya. Jadi ketika dia tuh ada pemasukan, pengeluaran dia juga tidak kalah gedenya. Jadi nggak bisa dikatakan orang yang ini secara keuangan tuh masuknya banyak, keluarnya juga banyak banget. Bukan karena dia boros atau gimana, tapi memang karena satu dan lain hal, entah kenapa ya udah emang begitu aja gitu ya. Nah, kemudian dari sini ini juga sama, dia tuh ada Pluto di Sagittarius yang artinya apalagi di karir ini ya. Ini menunjukkan memang karir dia lebih baik di luar negeri ketimbang di dalam negeri, atau bisa dikatakan orang yang mirip dengan Jenny yang sebelumnya tapi porsinya agak beda. Karir dia sedapat mungkin memang harus di luar negeri. Dia akan jauh lebih dihargai di negeri orang ketimbang di negeri sendiri, gitu ya.
Kemudian, tapi memang di sini satu dia memang lebih mudah dihargai di negeri orang lain ketimbang di negeri sendiri. Tapi baik lagi ada Chiron di Scorpio di House 9. Dia juga ada Moon juga. Dia juga mudah dibully di negeri orang daripada di negeri sendiri. Jadi kalau dari analisanya ya, dia ini potensi untuk dihargai di negeri orang kalau dia berkarir ya, dia tuh akan lebih mudah dihargai kalau dia berkarir. Kalau dia tuh keluar negeri untuk kerja, lagi kalau keluar negeri untuk kerja, ya gitu ya, untuk berkarir. Tapi kalau dia misalnya hanya untuk jalan-jalan, hanya untuk bersenang-senang, kalau dari sini sih lebih baik di negeri sendiri. Karena sekali lagi, meskipun secara karir dia tuh lebih baik di negeri orang, tapi di negeri orang pun kemungkinan dibulinya, dikerjainnya lebih besar. Ya karena balik lagi Kairan itu menunjukkan potensi luka batin. Luka batin yang sekaligus tuh luka batin, tapi sekaligus ini, tapi sekaligus juga peluang untuk sembuh dari situ, belajar dari pengalaman buruk tersebut. Nah, kayak di sini kayak menunjukkan ya kalau untuk kerja kemungkinan besar kalau dari sininya ya Lisa ini cenderungnya tuh ke luar negeri untuk bekerja ketimbang untuk jalan-jalan, untuk senang-senang karena potensi bulinya tuh juga gede gitu ya. Nah, kemudian di sini juga kayak nunjukin oke, oke. Ini kan ada Mars, ada Taurus, ada ini, ada Mercury. Nah, kita bisa ngomong, ini kan house 4, ini kan house soal keluarga. Sorry. House 4 ini kan house soal keluarga, house soal rumah gitu ya. Nah, ini kan Gemini. Gemini itu di Mercury. Rulernya tuh rulernya Gemini itu adalah Mercury. Mercury itu di house 2. Oleh karena itu kita bisa ngomong kemungkinan besar eh, bukan karena kenapa-kenapa, tapi memang dia ini ada potensi menjadi tulang punggung keluarga. Karena kenapa? Kalau yang dilihat di sini, sebagian besar uangnya, kemungkinan sebagian uangnya itu memang untuk keluarganya dia. Ya entah, ya kita nggak tahu lah, dia tuh menjadi tulang punggung atau karena memang ada problem tertentu di keluarganya sehingga dia ini bekerja cukup keras, pengeluarannya cukup banyak, tapi ya pemasukannya cukup banyak, tapi pengeluarannya juga cukup banyak ya karena begitu. Ternyata salah satu faktornya adalah karena keluarga, gitu ya. Entah keluarga perlu bantuan itu seperti apa. Nah, kemudian oke, ini house 12 ini soal bawah sadar, ada Jupiter dan ada Uranus, berarti ini menunjukkan dia ada semacam keinginan cukup ide yang lumayan, dan ide-ide di pikiran dia itu kalau dikerjakan itu bisa menghasilkan, dan lagi asalkan ide itu diwujudkan ya, itu bisa sangat menghasilkan. Eh, hanya saja mungkin kalau gue berani bilang, mungkin apalagi di sini ada part of fortune di house 6. Ini adalah gimana rencana keberuntungannya juga. Ini part of fortune di house 6 di Leo, ini kan menunjukkan memang dia emang beruntungnya tuh kalau dia tuh jadi seleb. Itu udah pasti. Atau memang ketika dia tuh menarik banyak perhatian orang. Entah dengan karisma atau apa itu jadi salah satu rutinitasnya gitu ya. Jadi memang kalau ada blinks yang mengatakan atau ada haters-haters yang bilang ini orang katanya sangat menarik perhatian atau sangat minta perhatian atau sangat pengen diperhatiin, ya karena memang keberuntungan dia tuh di situ. Jadi semakin orang memperhatikan dia, dia tuh semakin beruntung. Ini sih gitu ya. Nah, hanya saja ini kan dia di House 12 ini dia kan punya semacam ini ya, semacam ide yang pengen dia kerjakan, idealismenya versi dia. Nah, sayangnya memang idealismenya dia mungkin untuk yang versi benar-benar idealnya ya, kemungkinan besar memang bukanlah sesuatu yang bisa menghasilkan, bukanlah sesuatu yang bisa menghasilkan dalam jumlah yang cukup signifikan. Lebih ke ya dia punya ide, dia punya idealisme ya ujung-ujungnya ya lebih sebatas hobi ketimbang sesuatu yang bisa menghasilkan banget gitu loh.
Makanya dia menjaga keseimbangan dalam mengalokasikan waktu, kapan waktunya dia itu mengerjakan sesuatu yang memang menjadi hobinya atau aktivitas yang idealnya dia, dengan apa yang dia tuh balik kerjaan seperti umumnya, kerjaan rutin, tapi ya biasa aja, bukan yang dia suka atau nggak suka, tapi ya biasa aja, bukan yang gimana-gimana banget gitu loh. Jadi dia emang cukup menjaga waktu antara rutinitas dia sehari-hari dengan mengerjakan yang menjadi hobinya dia. Itu ya. Kemudian ini juga nunjukin kalau soal pasangan, eh, ini sebenarnya sih, kalau soal pasangan nih agak-agak nih. Pertama, ini untuk yang berkomitmen ya. Berkomitmen kita lihat di house 7, di Virgo ada Mars. Oke. Ini kayak menunjukkan gimana ya? House 7 ini kan lebih ke sesuatu yang berhubungan dengan relasi, baik dalam hal bisnis maupun dalam hal kerjaan, atau dalam hal romantis, sorry, ataupun dalam hal romantis ya. Ada Mars di Virgo. Virgo itu adalah zodiak publik atau zodiak yang menekankan kepentingan publik ketimbang dirinya sendiri. Mars ini bukan yang sesuatu yang menjadi buruk-buruk amat, tapi yang jadi cukup yang konstruktif. Tapi masalahnya ada sedikit oposisi nih dengan ini, dengan ya Venus segala macam. Ini menunjukkan artinya secara tidak langsung ada sinyal, ada tanda, ada sinyal atau ada potensi dia sangat perlu berhati-hati dalam menjalin kerjasama dengan orang secara bisnis. Kenapa perlu berhati-hati? Karena kemungkinan besar orang yang mau bekerja sama dia tuh mesti dipilih-pilih tentunya. Karena ya kemungkinan besar orang-orang tersebut motivasinya tuh pengen dapetin duit dia doang ketimbang bener-bener kerjasama gitu. Pengen dapat duit atau pengen dapat benefit secara material, tapi ketika apakah benar-benar kerja belum tentu mau gitu ya. Sementara Lisa sendiri orangnya ketika bekerja sama seseorang, dia tuh orangnya tuh nggak enakan sebenarnya, tidak enakan. Jadi kalau misalnya duitnya ada yang kenakan dikit ya udahlah santai, chill. Tapi ketika duitnya banyak, itu pun duitnya banyak yang hilang, dia juga baru mikir. Mikir pun dia juga akan mikir berkali-kali apakah dia harus bawa ke pengadilan atau bawa ke polisi atau sebaiknya diselesaikan secara keluargaan gitu loh. Dia akan mikir berkali-kali kalau sampai diviralin lah. Kalau dia tuh punya masalah soal keuangan yang akibat dari kerjasama di mana orangnya sendiri itu tidak bisa dipegang ternyata gitu ya. Dia sangat mikir di situ. Yang kedua, ini juga dia sebenarnya tuh kalau soal dalam hal romantis dia juga cukup berhati-hati meskipun memang tidak sehati-hati yang member yang lain mungkin ya. Tapi dia cukup berhati-hati karena uh, dia tipikal orang yang tidak bisa ngomong enggak sebenarnya kalau ke pasangan atau ke rekan pasangan ya. Dia nggak bisa, agak susah lah buat nolak. Jadi kalau memang bisa dia penuhi, dia tuh penuhin. Makanya karena dia tipikal orang yang tidak bisa ngomong enggak, susah ngomong enggak ke pasangan yang berkomitmen, ya maka dia akan cenderung milih supaya akan milih berhati-hati supaya dia tidak nggak kena dibohongin lah atau nggak kena dihibulin, nggak dibohongin terutama soal duit lagi. Jadinya kenapa makanya dia tuh banyak rumor dia tuh jalan misalnya sama orang-orang yang berduit segala macam atau orang-orang yang kesannya tuh milioner atau gimana? Sebenarnya itu salah satu bentuk cara dia secara aman, secara reputasi dan untuk memastikan kalau orang yang dekat sama dia bukan karena ngincer uangnya dia. Makanya dia lebih terbuka sama orang-orang yang jelas-jelas secara itu milioner, miliarder atau gimana karena ya balik lagi, kalaupun sebagian besar orang yang kenal dia kan pengen bekerja sama nih dengan dia, pengen bekerja. Atau kadang-kadang ya pasti ada yang ingin menjalin relasi lah untuk secara romantis, secara komitmen. Dia memastikan soal itu tidak berdampak ke keuangannya, makanya kebanyakan dia lebih dekat sama orang-orang yang lebih kaya. Ya dengan tujuan ya dia tahu orang ini nggak mungkin dapetin pengen ngambil duit gue karena mereka lebih kaya daripada gue. Kira-kira kayak gitulah. Itu emang agak nggak enak sih, tapi ya begitu jadinya. Jadi ya kesannya dia tuh dekat sama atau jalan sama orang-orang berduit itu sebenarnya untuk menjaga supaya duit dia tuh nggak hilang. Jadi segitu sih.
karena dia tidak enakan orangnya kalau sekali dekat sama orang, gitu ya. Nah, kemudian kalau soal cinta monyet atau semacamnya, kita lihat ya. Kalau soal cinta monyet atau semacamnya, atau cinta yang tanpa komitmen atau pacaran itu kan house 5. Itu ada di Cancer. Cancer rulernya tuh Moon. Moon itu, Moon itu house 5, ini Moon, Cancer, Moon itu ada di house 9. Yang intinya, kalaupun sampai ada pacaran-pacaran, apabila orang pacaran ini di house 9 ya, house 9 kan berhubungan sama luar negeri. Apabila orang ini sampai pacaran atau gimana, kemungkinan besar kalau dia sampai punya pasangan, ini sebenarnya sih potensi ya, kemungkinan besar kalau soal pacaran atau gimana pun dia bukanlah orang yang berkomitmen apabila pacarnya itu misalnya dari luar negeri atau di luar Korea atau di luar Thailand atau di luar kampung halamannya gitu ya. Ya kemungkinan sehingga jadi gue tuh bisa ngomong satu orang yang dia rumor pacarin kemungkinan besar itu adalah orang yang kalaupun sampai gini, kalau yang rumornya dia pacaran sama si A atau sama si B atau sama si C, itu orangnya tuh di luar Thailand, kemungkinan besar itu nggak akan lama. Tapi kalau orang yang dia dapat relasi itu kemungkinan itu ada di dalam Thailand, di dalam negeri, dan di negara tempat dia lahir, kemungkinan besar bisa berkomitmen. Gitu. Gitu ya. Jadi kemungkinan besar siapapun yang dia sampai ada komitmen nantinya, kemungkinan besar adalah orang yang dalam negeri, dari Thailand sendiri, bukan dari luar negeri. Dan kalaupun sampai dia dirumorkan ya pacaran atau ngedate sama orang luar negeri, itu kemungkinan besar tidak bertahan lama. Karena dia fokusnya di situ. Kenapa? Karena ketika dia itu misalnya sampai berkomitmen, satu, ini kan di sini, itu kan di Virgo. Virgo itu rulernya itu Merkuri. Dia pastikan soal keuangan tanaman saja, sama Merkuri kan rulership-nya Gemini juga. Kemungkinan besar ini satu ada restu dari keluarganya atau izin dari keluarganya. Kedua, untuk soal orang-orang yang berkomitmen, dia akan amat sangat pegang teguh nilai-nilai dari keluarganya. Dia cenderung akan mengesampingkan egonya, mengesampingkan apa yang dia mau untuk nurutin maunya keluarga dia itu seperti apa. Dan yang ketiga, kemungkinan besar karena dia lebih nurut keluarga, kemungkinan besar kalaupun sampai ada yang sampai ada komitmen, sampai nikah atau gimana, kemungkinan besar adalah orang-orang yang sama-sama dalam negeri atau yang dari Thailand sendiri, gitu ya. Atau minimal kampung halamannya juga di Thailand, bukan yang orang kampung halamannya di luar Thailand. Gitulah kira-kira. Oke, apa lagi nih? Dirasa cukup ya. Oke, sekian untuk yang baca analisa Manoban atau analisa Blackpink. Gue Randy Pudo, kalau emang suka ingat untuk like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa, sama gue minta kalau emang ada kritik kesaran yang membangun, gue terima dengan tangan terbuka. Baik, thank you semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.